Jadi untuk sore hari ini saya dan juga Mas Gudel akan membahas tentang Mapala mahasiswa paling lama. Apa sih mahasiswa paling lama itu? Jadi bener nggak sih Mapala itu mahasiswa paling lama, mahasiswa abadi, mitos atau fakta? Halo semuanya, jadi untuk kalian boleh komen apapun, terserah, boleh pertanyaan apapun mengenai Mapala atau semuanya. Jadi narasumber kita kali ini yaitu Mas Budak. Dia adalah seorang mahasiswa mahasiswa teknik. Aduh lupa nanti teknik apa ya? Teknik informatika kalau nggak salah. Terus juga dia sebagai kadif olahraga arus deras di Himpas. Kemudian juga dia adalah seorang pengusaha sukses yang insya Allah sukses, amin, yaitu ownernya Mr. Gudeg. Kemudian dia juga sudah mau wisuda ya insya Allah, karena terhalang corona mungkin wisudanya jadi terganggu. Tuh. Oke ya, perkenalkan, nama saya Rian Abdul Aziz. Kalau di desa dipanggil Rian, kemudian di Mapala sendiri, saya nama rimenya adalah Budeg. Ya, kepanjangannya adalah Guru Budeg ya. Gak tahu kenapa jadi guru itu. Mungkin salah satu kegiatan saya outbound itu ya, mungkin ya, seperti guru. Kemudian saya dari teknik informatika. Ya. Kemudian di Himpas sekarang menjabat sebagai divisi dana dan usaha. Hobi saya membaca, traveling, dan lain-lain. Masih banyak kalau mau mengenal saya. Saya juga aktif di kegiatan desa juga sebagai ketua pemuda di desa juga. Untuk pekerjaan masih serabutan lah. Oke, mungkin ada lagi untuk perkenalannya. Sudah cukup mungkin. Langsung ke pertanyaan mungkin, atau kita cerita-cerita. Kita dari mana ini? nggak membuka Q&A. Jadi mungkin untuk pertanyaannya kita random saja. Boleh langsung dari teman-teman semua yang langsung berkomentar. Boleh juga nanti kita diskusi lah. Oke, boleh. Sesuai dengan tema kita ya Mas ya. Kita kan Mapala. Mapala itu paling lama. Kebiasaan rebahan, kebiasaan disebut tiduran, bolok, gitu. Nah, untuk tanggapan Mas Gudeg sendiri nih, dengan sekarang Mas Gudeg anggota Mapala dan juga aktif di organisasi lain selain Mapala gitu, bagaimana sih, kayak bener nggak sih Mapala itu mahasiswa paling lama? Sementara ya udah, mungkin pertanyaannya segitu dulu deh, bener apa enggak gitu. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi benar nggak Mapala itu mahasiswa paling lama atau mahasiswa abadi? Memang paradigma itu sudah terbentuk dari beberapa tahun ya. Sama saya juga ikut Mapala ini, saya LD, itu rata-rata kalau saya berkunjung ke sekretariat Mapala-Mapala lain itu, kalau sharing itu rata-rata memang banyak semester tua ya. Ada yang semester 9, 11, bahkan 14. Itu juga masih belum skripsi. Nah itu. Cuma di situ waktu saya ALD itu mulai berpikir, nah ini gimana caranya mengubah statement Mapala ini, mahasiswa yang paling lama ini, gimana caranya kita mengubah statement. Tuh. Terus? Oke, jelas nggak suaraku? Iya jelas kok, suaranya jelas, cuman emang gambarnya nggak ada gitu. Oke, nggak apa-apa wis. Nanti bisa stalker nanti ya. Iya.
Jadi kita tanda kutip dulu di sini Mapala mahasiswa paling lama itu di luar kata Mapala sebagai pecinta alam ya, kayak emang sih artinya Mapala itu mahasiswa pecinta alam. Kita itu adalah penggiat alam yang bertugas atau berkewajiban untuk memelihara alam. Tapi selain itu ada juga julukan dari kayak bercandaan gitu kan ya, bercandaan alam Mapala. Selain dari pecinta alam dia juga kayak mahasiswa paling lama gitu, kebanyakan rebahan di sekret gitu. Tapi kan sebenarnya kan paradigma itu bisa kita rubah tergantung diri kita gitu. Biasanya begitu. Dan bagaimana peran Mas Gudeg gitu dengan sekarang sebagai anggota biasa di FIPA, udah lulus juga kayak gimana sih kayak ngimbangi waktunya, sementara kan Mapala itu kayak oke, betul. Sorry tuh artisnya buram ya. Iki wifi ku agak lembek kayaknya ya. Sorry. Yang penting kedengaran lah suaranya ya. Ya. Oke. Jadi gimana sih peran kita sebagai AB ya, kemudian cara kita membagi waktu ya, agar semuanya itu selaras ya. Jadi ilmu yang saya terapkan, bagaimana saya bisa menjadi AB, kemudian di semester 7 saya sidang skripsi. Ya, ini di semester 8 tinggal nunggu wisuda sih sebenarnya. Karena saya di semester 7 sudah proposalan langsung sidang skripsi. Nah, ini bagaimana sih cara saya ini untuk menyelaraskan semuanya. Jadi kebanyakan kan ilmu manajemen waktu. Nah, tetapi di sini saya lebih menerapkan life in balance, cara hidup berkeseimbangan. Nah, kan banyak teman-teman atau saudara-saudara kita ini kan mencoba untuk hidup seimbang, tetapi tidak sesuai realita. Jadinya harus mundur dari Mapala, atau mundur dari pekerjaan, atau mundur dari perkuliahan. Nah, itu salah satu pilihan. Tapi bagaimana sih kita menerobos itu semua? Kita bisa aktif di organisasi, kemudian di pekerjaan kita profesional, kemudian di perkuliahan kita juga bertanggung jawab atas diri kita sendiri juga. Yang saya terapkan itu adalah ilmu life in balance. Oke, dengar nggak suaranya? Iya, kedengeran. Halo. Kok kedengeran. Oke, tak terusin ya. Iya. Nah kan banyak teman-teman ini yang mencoba menyelaraskan tapi nggak kuat ya. Nah itu salah satunya mundur. Nah ini flashback saya waktu kuliah, awal-awal kuliah di semester 1 sampai 2 ini saya terlalu nyaman dengan himpas ya, atau organisasi, sehingga kuliah saya terbengkalai. Banyak tugas-tugas yang halo Nizar, teman kelas saya nih. Oke. Jadi banyak tugas yang terbengkalai karena saya terlalu nyaman dengan himpas. Nah, balik lagi, saya mulai sadar di semester 3 ya. Nah, kan tujuan kita sebenarnya itu apa sih? Kita kan masuk kuliah ya tujuannya juga kuliah. Mungkin untuk organisasi-organisasi ini menjadi pemanis dalam kehidupan kita di perkuliahan. Nah ini kan banyak teman-teman yang mungkin aku sudah nyaman di organisasi ini dan itu ya, sehingga motivasi ya, terima kasih, sehingga kita lupa dengan tujuan awal kita. Oke, lanjut ya. Jadi di semester 3 itu mindset saya mulai terbentuk. Mungkin di semester 1 sampai 2 ilmu keorganisasian itu sudah terbentuk. Tapi waktu saya semester 3 saya gabung di provider outbound. Nah, mulai dari situ saya di privat oleh bos saya ya, namanya Tigo Adventure. Bisa dicek
di IG-nya ya. Jadi saya di privat oleh bos saya, bagaimana caranya public speaking, kemudian bagaimana caranya mengatur SDM, kemudian bagaimana caranya mengatur keuangan, bagaimana caranya leadership dan lain-lain. Karena yang waktu itu saya menjabat sebagai leadership di Agro Wisata Tambak. Jadi di situ saya menghandle wahana, kemudian menghandle tim outbound juga. Jadi saya di situ benar-benar tergembleng. Kemudian yang saya suka itu saya meniru pola beliau, yaitu suka membaca ya, suka membaca. Nah dari situ saya suka membaca, kemudian membeli buku-buku, sehingga saya mulai rajin belajar untuk fokus di kuliah. Nah ini untuk kita menyelaraskan ini nggak sekedar kita memanajemen waktu ya, lebih ke manajemen kehidupan. Jadi tips saya sih bagaimana agar semua selaras. Ini saya selaraskan dulu diri kita sendiri, ini diselaraskan dulu antara pikiran dan juga perasaan. Ini harus diselaraskan dulu. Terkadang kan kita harus mengikuti pikiran, wah aku harus fokus ke kuliah, tapi kan kita mengabaikan yang lain, mengabaikan organisasi dan segalanya. Jadi kontras lah. Kalau kita perasaan aku harus fokus di organisasi, jadi yang dikorbankan juga perkuliahan, pekerjaan dan lain-lain. Nah ini gimana sih caranya biar kita nggak kontras? Nah saya menemukan caranya sih. Saya menemukan caranya. Jadi saya kan juga anak informatika nih ya, suka coding ya. Jadi saya juga mengcoding diri saya sendiri sih. Saya program ulang diri saya sendiri. Kemudian seringlah berhenti sejenak, tumak nina. Nah, berhenti sejenak ini bukan berarti kita bengong atau apa ya, tapi kita merenung dan berpikir. Sehari ini kita melakukan apa saja, kemudian dalam seminggu ini kita melakukan kegiatan apa saja, berdampak untuk kehidupan kita itu berapa persen, bermanfaat untuk banyak orang atau enggak, itu harus kita pilah-pilah kegiatan kita. Jadi kita selaraskan dulu antara pikiran dan perasaan, kemudian kita berenung ya, berenung dan berpikir. Kemudian jangan lupa kita rajin mencatat sebagai pengingat kita. Mencatat isi dalam hati dan pikiran. Nah kan kita sering terbebani kan ya, kita kadang bimbang, kita harus fokus di pekerjaan, kuliah atau di organisasi kan ya. Nah ini kan biasanya waktunya bersamaan toh ya, kan terjadinya kan crash toh ya kan ya. Nah kurangnya kita itu manajemen life in balance, semuanya diseimbangkan. Jadi saya punya kadar ya, jadi berapa persen sih, misalkan pekerjaan itu 30%, ini kita akumulasi 100% ya, pekerjaan itu 30%, kemudian organisasi 30%, perkuliahan 40%. Jadi kan kita bagi dulu berapa persen, berapa kadarnya, sehingga kita bisa punya acuan tuh. Kita kan juga di organisasi kan belajar cara manajemen toh. Ya betul. Kan kita kan fokus kalau di organisasi kan kita fokus di apa ya, kegiatan ya. Tapi kita lupa fokus dengan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita memanajemen diri sendiri. Kalau kita sudah berhasil memanajemen diri sendiri, insya Allah semuanya berdampak untuk semuanya. Kalau kita bisa manajemen diri sendiri ya, kita bisa fokus di kuliah, fokus di organisasi, fokus di pekerjaan. Jadi dampaknya besar kalau kita bisa manajemen diri sendiri. Ini ada pertanyaan dari senior kita. Bukannya anak Mapala harus berani keluar dari zona nyaman, soalnya berkumpul di saudara kumpul itu nyaman banget rasanya padahal kegiatannya waktu. Nah ini sering terjadi nih Mas, seperti kayak gini sering terjadi banget ya. Kita itu kayak ikut Mapala, kita terlalu nyaman sama saudara-saudara yang lain, misalkan dari Mapala A, Mapala B, kita aktif gitu. Jadi kita
Sementara untuk kegiatannya sendiri itu kadang ada yang malas gitu, mungkin nggak semuanya. Jadi aku seneng nih Mapala, soalnya bisa ketemu sama teman-teman Mapala, saudara-saudara Mapala dari Mapala lain, kegiatan bareng di luar. Tapi kegiatan di rumah kita sendiri kita tuh sering mengabaikan gitu. Nah itu gimana tanggapannya? Biar tidak ada hal bagaimana kita membalancekan antara kegiatan di rumah kita sama kegiatan di rumah Mapala yang lain. Oke, terima kasih. Oke, memang sering ya kita banyak kegiatan loh. Ya. Ya, emang salah satunya yang paling nyaman gitu ya, kita bisa berkumpul dengan saudara kita ya, apalagi angkatan kita, kemudian keluarga Himpa sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa berkumpul dengan mapala-mapala lain. Apalagi kita kan juga ada Rayon 5 toh. Nah, kemarin kan juga kita sudah menyelesaikan misi ya, untuk melaksanakan latgab juga. Kebetulan kemarin jadi ketupel di latgab 5. Iya, dan saya nah, sekretarisnya. Nah, ini adikku, ini sekretaris yang terdebes lah, mau belajar juga adikku ini. Makasih. Kadang gini ya, di Mapala itu kita seringnya ikut nyawaman, kumpul-kumpul seneng ya, nyanyi-nyanyi seneng. Tapi kenapa di waktu kegiatan itu pada hilang? Iya. Ya loh? Iya, sering kayak gitu. Nah itu balik lagi ke mindset ya, pikiran dan perasaan kita. Kita cinta kan, kayak nongkrong, itu kan seneng toh, nongkrong nyanyi, ya kan ya? Iya. Nah, tapi kita nggak cinta dengan rapat, kegiatan, atau apa. Nah, itu kan biasanya termindset terbebani, toh. Sudah terbebani dengan tugas kuliah, terbebani dengan tugas organisasi, ya kan ya? Iya. Nah, itu balik lagi, kita harus bisa selaras, kita harus cinta dengan kegiatan. Selain kalau film seneng, ya ayo film soro bareng. Itulah fungsinya persaudaraan yang kuat. Apalagi kita kan dulu dididik atau didiklat kan susah bareng loh, susah seneng bareng loh. Ya, karena dari awal kita udah merasakan susah senang dan semuanya bareng-bareng. Yes, betul. Tapi kita sering lupa setelah kita sudah lulus ALD misalnya ya, kita lupa deh dengan perjuangan kita sewaktu didiklat. Pernah mikir kan? Iya. Ya kan ya? Kita lebih nyaman dengan kebebasan kita. Tuh, kita sering lupa. Makanya di angkatan itu harus ada pengingat, harus saling mengingatkan. Iya. Sehingga bisa solid. Ya alhamdulillah di angkatan saya juga dari 23 itu separuhnya sudah AB semua. Alhamdulillah sih. Ya, mohon maaf saya belum. Kalau ada yang tanya tolong dibacakan ya, di sini nggak keluar soalnya. Sorry ya, sinyalnya jelek ya. Aku kalau ada tugas kadang lali apa ini. Ya begitulah, harus saling mengingatkan. Tugas apa dulu, tugas kuliah apa tugas di organisasi nih? Kalau tugas kuliah juga saya juga sering lupa, tugas di organisasi juga kadang lupa. Mbaknya kok strap merah ya? Iya, habis ini ganti kok, tenang. Oh iya, amin. Pernah nggak sih Mas Budek sendiri nih ngalamin kayak, oke, aku sekarang totalitas nih ke organisasi. Terus beberapa bulan kemudian, duh aku udah lama belum misalkan gitu, kayak ada apa ya, kayak sedang ada naik turunnya gitu, naik turunnya gitu. Yes, Pada saat turun untuk loyal ke organisasi, bagaimana cara menyikapinya? Oke ya, saya jawab ya. Jadi di waktu-waktu awal kita semangat sekali loh di organisasi ya. Waktu awal. Nah terus sewaktu sudah berjalannya waktu, kita sudah terbebani tugas-tugas kuliah atau tugas pekerjaan. Ya, aku pernah mengalami titik di mana aku berat sekali. Ini tugas kuliah kayak gini, sering begadang. Gimana aku bisa fokus di
organisasi. Pernah ada pikiran terlintas tuh, wis aku nggak mau ikut organisasi, wis tak fokus kuliah gitu. Pernah ada pikir seperti itu. Tapi aku balik lagi, kemudian kayak lihat lihat story-nya di grup Gimpas atau di grup angkatanku. Itu kayak canda-candaan, bercanda-canda gitu loh. Nah, itu kangen, itu langsung flashback waktu aku dikat. Wah, aku naik metu iki aku gak iso gembel arek-arek iki aku ya ngono. Salah satunya itu sih, chemistry, perasaan yang kuat. Itu sebagai pengingat kita. Kalau kita mau keluar dari organisasi, ingatlah wajah-wajah mereka yang pernah ada ketika kita susah payah waktu pendidikan. Iya, betul. Jadi kalau mau ninggal itu kayak keinget dulu perjuangan ke sini itu kayak gimana gitu ya Mas. Jadi betul. Kita pasti pulang kembali gitu kan Mas ya. Yes, betul. Nah, ini ada pertanyaan nih. Mas, kalau kuliahnya tabrakan sama kegiatan organisasi secara bersamaan, diutamakan yang mana Mas katanya gitu. Oke. Ini memang sering terjadi ya antara kuliah dan juga organisasi ini waktunya bersamaan ya. Misalkan kuliah ini praktikum, kemudian organisasi ini kita menjadi si yang penting lah. Istilahnya jadi wakil atau bendahara atau jadi ketupel. Nah, kalau kita mau bergerak, kalau kita mau berpikir, pasti ada cara. Jadi gimana? Itu tadi ya. Aku sering merenung dan berpikir. Dan kita membelah isi pikiran kita. Kita bedah. Ini yang kuliah, ini yang organisasi, ini yang kuliah, yang pekerjaan. Kita cari sumbernya itu yang di mana sih? Oh ini, misalkan ini waktunya bersamaan. Nah ini kan kita ada solusinya. Kalau waktunya bersamaan, misalkan kita mengajukan, kalau praktikum ya, kita mengajukan tukar waktu, kan bisa toh. Atau kita fokusnya misalkan di organisasi, kita kan juga ada tim kan. Nah ini kita bisa delegasikan. Misalkan kita nggak bisa hadir, ini tugasnya, ini. Caranya seperti ini, kita bisa delegasikan, saling membackup sebenarnya. Itu tadi, kalau kita bisa mengatur diri kita sendiri, insya Allah di organisasi maupun pekerjaan insya Allah seimbang. Ya. Kemudian, jadi, kalau harus memilih keluarga atau organisasi? Itu kalau pertanyaan selanjutnya. Jadi, kalau harus memilih keluarga atau organisasi, kemudian nyambung kuliah, bentar. Kuliah, organisasi, keluarga, pacar, mana yang didulukan? Banyak. Ini pertanyaan ini sering waktu kita atau organisasi itu dulu. Keluarga atau organisasi. Oke. Ya. Balik lagi ke kadarnya ya. Misalkan nih di keluarga ini ada memang penting, atau keluarga yang meninggal ataupun penting lah istilahnya, keluarga besar dah. Nah ini kita bisa mendahulukan di keluarga. Kalau kita di organisasi ini kita menjadi ketua ataupun kontribusi kita ini menjadi semangat saat kita sangat dibutuhkan. Nah ini kita bisa memberikan edukasi ke keluarga sih, memberikan kepercayaan, Bu, ini aku ada gini, ini manfaatnya buat anak-anak besar sekali. Insya Allah di keluarga juga merestui lah. Ya wis, kamu berangkat tuh di kampus wis, apa-apa wis, misalkan seperti itu. Itu yang sering terjadi sih juga. Jadi aku bisa memberikan edukasi ke keluarga sih. Misalkan, Bu, Pak, aku ada kegiatan seperti ini. Dan manfaatnya seperti ini. Oh ya wis. Kalau memang di kuliah atau di organisasimu tugasmu itu buat banyak orang, ya wis di situ aja, nggak apa-apa. Kerjakan di situ. Nanti di sini kan ada saudara-saudara juga, toh. Ya, betul. Kalau milih keduanya semuanya penting, tergantung cara kita ya. Kadarnya berapa persen.
Kalau memang di keluarga sangat genting ya kita bisa di keluarga dulu. Kalau di organisasi ini genting sekali, kita bisa di organisasi terlebih dahulu. Iya. Terus katanya senior kita nih, Mas, kira-kira cocok nggak sampean masuk organisasi Mapala? Kenapa? Nah, ini siapa dulu yang jawab? Saya dulu apa Mas Gudeg dulu? Boleh Kuro dulu deh. Kuro dulu ya. Jadi gini Mas, Ya. saya pertama kali saya masuk Himpas, saya merasa, duh saya nih suka main gitu, suka petualang apa gitu. Mungkin aku cocok nih masuk ke Himpas gitu, komunitas pecinta alam. Dulu saya berpikiran, oh Mapala paling cuma naik gunung, udah gitu aja yang terlintas di pikiran saya. Kemudian begitu seiringnya ada diklat indoor, dulu pas saya diklat itu diklat indoor saya ada 3 kalau nggak salah. Jadi dari mulai masuk indoor, ternyata saya tuh nggak tahu apa-apa tentang alam gitu. Oh ternyata apalagi pas masuk ke diklat outdoor nih, benar-benar saya ngerasa gitu. Ternyata yang saya rasakan, yang saya pikirkan sebelum masuk daftar menjadi pasti kayak ngerasa, oh iya saya cocok nih, saya soalnya suka main, suka gini. Ternyata setelah masuk di outdoor, apalagi outdoor ya, dari mulai indoor sampai itu saya sadar ternyata saya ini nggak pantas apa. Ternyata ilmu saya tentang alam, tentang penggiat alam, ternyata semakin nol gitu. Ternyata sama sekali nggak ada gitu. Jadi saya ngerasa sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Seiring berjalannya waktu, saya belajar dari mulai saya mabim dulu, saya pernah jadi bendahara atau apa gitu selama mabim. Saya merasa belajar dan bukan hanya untuk alam gitu, memberikan yang terbaik, bukan hanya memberikan yang terbaik untuk alam, tetapi sebelum ke alam, saya juga memberikan yang terbaik untuk organisasi, meskipun saya belum memberikan apa-apa. Jadi, banyak hal yang organisasi Himpas ini berikan untuk saya, tetapi saya kayak ngerasa saya belum bisa mengamalkannya gitu, dan saya belum bisa loyal terhadap organisasi yang telah membentuk saya gitu. Mungkin itu aja sih, kalau dirasa cocok apa enggak mungkin belum, karena emang saya materi tentang alam itu kayak benar-benar belum menguasai gitu, masih harus belajar lagi gitu. Gini itu mungkin kita bagaimana? Oke, terima kasih, jawaban yang sangat bagus ya. Jadi cocok nggak sih kita masuk ke Mapala ya? Balik lagi ke diri kita sendiri, kita passion nggak di situ? Kalau kita nggak passion ya kita nggak cocok. Awal waktu saya masuk, karena saya passion dengan alam, kemudian passion dengan kebebasan ya, tapi nggak liar-liar banget ya. Dalam arti kebebasan ini kita di alam juga dipersaudaraan, kan kita se-Indonesia, kita bisa keliling-keliling ya, menambah silaturahmi ya, kemudian bebas berpikir. Nah ini memang aku cocok banget nih di Mapala, ini aku banget lah kayaknya, seperti itu. Jadi balik lagi passion, kemudian desire itu ambisi kita. Ini di Mapala ini wadahku banget ini. Itu aku dulu. Dan terbukti memang cocok banget. Ya. Mungkin kita sama-sama belajar ya. Yes, betul, sama-sama belajar. Betul, saya juga masih belajar juga. Kenapa kok narasumbernya nggak dilihat kan? Ya, mungkin sinyal dari narasumber kita lagi di lockdown ya, jadi nggak bisa. Tentang dari tema kita nih, Mapala mahasiswa paling lama. Mungkin kalau kita Mapala, kita juga bucin dan mempengaruhi kuliah, itu nggak boleh ya Mas ya. Tapi kalau misalkan bucin kita tetap semangat kuliah sehingga lulus tepat waktu, itu bagus. Benar nggak Mas? Nah, benar. Namanya juga saya. Mas, aku diserang angkatanku Mas, dia itu bertanya tapi nyindir-nyindir aku, beneran. Oh gitu. Gak boleh gitu, Ray. Iya. Ya Allah. Bukan nih sama Jorengnya nyindir.
Oke, jadi kalau bucin ini efeknya baik buat kita, it's okay. Tapi kalau Ya itu oke kan, it's dampaknya okay, negatif, nggak masalah. jadi kalau kita sering nongkrong, sering belanja, sering apa ya, nggak manfaat toh. Ini sih yang di kehidupanku ya, di hubunganku saya sama calonku ya. Ini kan sudah 4 tahun sih aku sama dia. Ya. Nah ini kedewasaan. Misalkan dia punya masalah apa, kita bantu. Entah itu kita membantu pikiran, waktu, atau tenaga. Begitu sebaliknya dia. Kalau aku down, itu dia yang menguatkan aku. Jadi saling melengkapi lah. Kedewasaan dalam berpikir dan beraksi. Ya, betul. Jadi, kembali ke tema ya, Mapala mahasiswa paling lama itu mitos atau fakta itu tergantung diri masing-masing berarti ya Mas. Kalau yang saya tangkap, jadi tergantung individu bagaimana caranya menselaraskan pikiran dan perasaan gitu. Kalau pikiran kita sama perasaan kita balance, kita nggak bakal dikatain mahasiswa paling lama, mahasiswa yang sering rebahan, main gitu. Tetapi mungkin bisa dikatakan kalau misalkan selaras antara pikiran dan perasaan. Itu bisa dikatakan mapala produktif gitu kalau menurut saya simpulkan dari Mas Gudeg. Betul sekali. Jadi kita harus menguasai diri sendiri, pikiran dan perasaan selaras, kemudian kita memprogram ulang, sering merenung, sering mencatat. Misalnya masalah kan sebenarnya ada di pikiran kita toh. Iya. Ya kan ya. Nah solusinya pun begitu. Gak usah jauh-jauh kita curhat ke sini dan ke sini. Sebenarnya solusi juga ada di dalam pikiran kita sebenarnya. Berdiskusi dengan diri sendiri. Itu yang sering saya lakukan sih. Insya Allah buat teman-teman yang penting semangat ya. Selaraskan diri. Ya. Mari sama-sama mengubah mindset dan sugesti kita, Mas ya. Yes, betul. Mungkin kita memang terlalu nyaman dengan hura-hura kan? Terlalu nyaman dengan dia, ya. Dianya siapa? Dia. Oke ya. Dari yang penting betul. Kita bisa toh. Buktinya sebenarnya gini, aku juga gak nyangka sih ya. Aku gak nyangka di semester 7 itu aku bisa sidang skripsi. Aku gak nyangka sebenarnya. Di tak program sih sebenarnya di semester 8 aku mau ambil skripsi. Ya. Cuma aku melihat di kelasku itu ada satu anak itu dia yang mengajukan akselerasi di semester 7. Nah itu aku terdorong Mbak. Dan aku mencoba daftar, ternyata persyaratannya juga memenuhi. Akhirnya ya wis tak gas wis. Jadi sempro, kemudian UAS, kemudian sidang skripsi. Ngepus banget itu. Ya, alhamdulillah di semester 7 juga bisa sidang skripsi. Ya. Ngomong tapi gak ada mukanya, gaib. Gaib berarti. hacker. Ya, jadi begitu saudara-saudaraku sekalian. Jadi kita itu bisa untuk meluruskan gitu. Maksudnya apa ya? Kayak kita menghindari kayak paradigma mapala mahasiswa paling lama itu tergantung diri kita sendiri. Kalau kita ingin dikatakan mapala sebagai benar-benar mapala produktif, mapala yang bukan hanya rebahan, bukan hanya kumpul-kumpul doang. Kita harus buktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukan kegiatan di mapala itu dengan totalitas, dengan loyalitas. Kita juga bisa lulus tepat waktu, tergantung sih. Kadang kebanyakan ini yang saya rasain ya. Saya melaksanakan tugas tepat waktu itu bukan berarti saya nggak bisa. Sebenarnya kalau misalnya udah ada tekanan, udah dipres, bisa gitu melakukannya. Cuman ya
Ya karena mungkin pikiran dan perasaan nggak sejalan, kadang pikirannya lagi nyaut, perasaannya lagi mager, jadi kan nggak bisa gitu. Ini satu ini yang menjadi penyakit kita ini, Apa mas? males. Iya betul. Nah itu kan fitrahnya manusia juga sih sebenarnya. Tapi gimana kita melawan malas itu sendiri sih? Ya. Kalahkan dirimu sendiri. Nah ini kan keraslah terhadap dirimu sendiri, tapi lemah lembutlah terhadap orang lain. Saranku buat adik-adikku, kemudian buat teman-teman Mapala, saudara-saudara Mapala yang istilahnya masih awal banget kuliah dan organisasi. Satu, life in balance, mencoba untuk menyelaraskan semua, selaraskan diri sendiri, berdamailah dengan masalah. Kemudian sering-seringlah membaca dan juga mencatat. Buat seangkatan 2016 semuanya Mapala seluruh Indonesia, semangat di semester akhir ini. Yang belum seminar proposal segera seminar, yang belum nemu judul segera mengajukan judul, yang belum skripsi segera skripsi. Insya Allah semuanya bisa teratasi selagi ada niat dan usaha. Amin, terima kasih. Mungkin segitu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah memberikan pertanyaan, memberikan saran atau apapun yang sangat benar-benar berbobot gitulah, nggak hanya cuma-cuma. Terus juga di sore hari ini bisa menambah ilmu dengan saran-saran dari Mas Budek ini yang tadi contoh. Mas Budek, seorang Mas Budek gitu ya, dari anggota Mapala yang sering mendapatkan mahasiswa paling lama, bla 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 bla. Ternyata enggak, gitu. Mas Budek di sini harus kita tahu, Mas Budek di sini bisa lulus 3,5 tahun, dia juga aktif di aktif di Karang Taruna Desa, kemudian dia juga seorang pengusaha muda. Itulah mungkin segitu kesimpulannya dari pembahasan kali ini, pembahasan yang sangat bagi diriku gitu, sangat bermanfaat umumnya buat saudara-saudara yang lain. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Amin. Amin, amin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di live IG Himpas. Semoga apa yang saya sharingkan di sini bisa menjadi motivasi buat saudara ataupun teman-teman yang lain ya. Kurangnya kata misalkan ada salah, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, saudara-saudaraku sekalian, teman-teman, terima kasih telah menonton dengan pembahasan yang sangat luar biasa gitu, dengan motivasi yang sangat luar biasa, dengan ya masukan-masukan lah, saran-saran gitu, apa-apa dari Mas Budek yang kita contoh. Yaudah, mungkin dari saya pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.